Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, dari kita mari kita lanjutkan setelah kita melakukan UTS kemarin. Alhamdulillah nilainya cukup lumayan bagus. Maka mari dari kita lanjutkan dengan menggambar fungsi kuadrat, yang mana kemarin kita sudah membahas tentang fungsi kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggambar fungsi kuadrat tersebut? Baiklah, langsung saja kita bahas tentang cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, menggambar fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah. Yang pertama, misalnya di sini langkah-langkah menggambar fungsi kuadrat, itu misalnya untuk umum daripada fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan Fx. Jadi Fx itu sama dengan Y, Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Di A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Sekali lagi bahwa Fx itu, fungsi X itu sama dengan Y. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan syarat nilai Y harus sama dengan 0. Jadi kalau kalian mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti syaratnya adalah Y harus sama dengan 0. Jadi memotong sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Sehingga akan ada dua titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Jadi nanti kalau kalian mencari titik potong terhadap sumbu X, pasti nanti ada dua titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Jadi memotong sumbu X itu di dua titik. Kemudian syarat langkah yang kedua, menentukan koordinat titik potong terhadap sumbu Y. Kalau mencari koordinat titik potong terhadap sumbu Y, maka syaratnya adalah nilai X sama dengan 0. Sekali lagi, untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, ya Y, maka syaratnya X sama dengan 0. Sehingga koordinat titik potong sumbu Y adalah 0, C. Yang ketiga, menentukan fungsi simetri grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk mencari sumbu simetri grafik fungsi kuadrat, kemarin sudah tahu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Kemudian menentukan titik balik maksimum atau minimum, yaitu koordinatnya adalah min B per 2A, D per min 4A. Ini ya, jadi ada 4 langkah untuk menggambar fungsi kuadrat. Terutama ini, menentukan terhadap titik potong sumbu X, maka syaratnya Y sama dengan 0, dan memotong sumbu Y syaratnya adalah X sama dengan 0. Baiklah, mari kita lanjutkan ke contoh. Nah, ini contoh, gambarlah fungsi Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, kalian disuruh menggambar fungsi Fx, fungsi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Penyelesaiannya, untuk fungsi X atau Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, maka langkah pertama harus mencari titik potong terhadap sumbu X. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti syaratnya Fx atau Y sama dengan 0. Syaratnya Fx atau Y sama dengan 0. Jadi Fx ini nanti sama dengan Y. Jadi Fx itu sama dengan Y. Fx atau Y sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Fx atau Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Maka kalau kita balik saja. Jadi sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan, ya kemarin kita sudah paham banget untuk mencari faktor daripada persamaan kuadrat. Maka kalau kita faktorkan, jadi X ditambah 2 kali X dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga yang pertama nilai X-nya, X ditambah 2 sama dengan 0, maka X1 atau X pertama sama dengan min 2. Maka titiknya, titik potong terhadap sumbu X yang pertama adalah min 2,0. Yang kedua, X dikurangi 4 sama dengan 0, ini X dikurangi 4 sama dengan 0, maka ini merupakan X2-nya, X2 sama dengan 4, maka titik potong terhadap sumbu X yang kedua atau B misalnya adalah 4,0. Jadi
titik potong terhadap sumbu X itu ada dua, yaitu yang pertama titik A min 2,0 dan B 4,0. Nih, berikut langkah yang kedua, mencari titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Caranya X sama dengan 0. Maka kita tinggal memasukkan saja dari persamaan yang ada tadi, yaitu Y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Samanya tadi kan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 toh. Nah, maka fx karena fx sama dengan y, maka y sama dengan 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 8. Maka y sama dengan 0, 2 kali 0, 0 dikurangi 8. Maka y-nya sama dengan min 8. Sehingga titik potong terhadap sumbu y adalah 0, min 8. Gitu. Yang langkah yang ketiga, kita harus mencari dulu sumbu simetri. Kita tahu sumbu simetrinya rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Jadi X sama dengan min B per 2A. Kalau dari persamaannya adalah Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8, maka B-nya dah min 2. Kemudian A-nya adalah 1. Maka X sama dengan min 2 per 2 kali 1. X sama dengan min 2 per 2. X berarti sama dengan min 1. X-nya adalah 1. Jadi sumbu simetrinya adalah nanti X sama dengan 1. Langkah yang keempat, kita harus mencari dulu koordinat titik balik minimum atau maksimum. Jadi nanti kalau korvanya membuka ke atas berarti titik balik minimum, tapi kalau membuka ke bawah berarti titik balik maksimum. Jadi kalau korvanya membuka ke atas begini berarti titik balik minimum, kalau ke bawah berarti titik balik maksimum. Koordinat titik balik minimum atau maksimum sama dengan adalah min B per 2A, D per min 4A atau X, Y. Karena di sini sumbu simetri atau nilai X-nya sudah ketemu X sama dengan 1, maka secara mudah saja langsung kita masukkan ke dalam persamaan semua. Itu karena X sama dengan 1, maka kita masukkan ke persamaan semua. Fx atau Y, Fx atau Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Jadi Fx itu sama dengan Y. Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Kita mencari nilai Y-nya. Kalau X-nya sudah ada 1, berarti X ini diganti dengan 1. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 8. Sehingga Y sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 8. Sehingga Y sama dengan min 9. Min 9. Jadi koordinat titik baliknya adalah min 1, 9. Nah, nanti kita lihat gambarnya menghadap ke atas atau ke bawah. Kalau kita lihat dari titik balik ini 1, min 9 berarti kelihatannya adalah membuka ke atas. Berarti ini adalah merupakan titik balik minimum karena membuka ke atas. Berarti titik balik minimum. Nah, kita coba kita gambar sekarang. Nah, ini gambarnya. Nah, gambar grafik fungsi Fx X sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, ini kita letakkan. Yang pertama titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi titik potong terhadap sumbu X yaitu min 2 yang pertama adalah min 2,0. Min 2 dari 1, 2, jadi min 2,0. Kemudian titik yang kedua adalah 4,0 dari 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4,0. Nah, kemudian titik baliknya, kemudian memotong sumbu Y adalah 0,8 di sini. Nah, yang D ini disebut titik balik minimum 1,9. Sumbu simetrinya adalah ini X sama dengan 1 sumbu simetri. Jadi 1,9. Nah, 1,9. Berarti ini adalah merupakan titik balik minimum. Nah, begitu anak-anakku. Sehingga kalau kita gambar
grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik fungsi X kuadrat dikurangi 2X dikurangi ke 8. Nah, begitu anak-anakku, tolong diperhatikan. Tugas kalian ini nanti adalah hanya mencatat materi yang sudah saya berikan ini di buku catatan. Jangan untuk latihan, kita tunggu hari berikutnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.